Setelah menjalani persidangan sejak bulan Agustus lalu, akhirnya Samsul Hidayatullah yang tak lain adalah kakak kandung dari Saipul Jamil dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang dihadiri oleh keluarga besar Samsul begitu tegang mendengarkan tuntutan jaksa. Samsul bersama kuasa hukumnya Berta Natalia didakwa telah memberikan suap kepada Panitera Pengadilan Jakarta Utara sebesar 50 juta rupiah untuk menentukan komposisi majelis hakim dalam perkara pencabulan yang menjerat Saipul. Keduanya juga dituntut membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Yang B, terdakwa Samsul Hidayatullah bupati dan penjara selama 3 tahun, 300 tahun setelah bertahan dan pidana denda sebesar 100 tahun subsidiar 6 bulan kurungan. Oleh jaksa penuntut umum, Samsul dan Berta Natalia dinilai bersalah setelah sebelumnya mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu demi membebaskan sang adik dari tuntutan jaksa. Lantas benarkah jika Samsul dan kuasa hukumnya tidak terima dengan tuntutan jaksa? Itu dia tidak melihat fakta-fakta persidangan itu aja sih ya, prihatin aja. Semua sudah saya percayakan kepada pengacara saya. Berharap mudah-mudahan nanti di pembelaan nanti diperhatikan, dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan kami, Bang Samsul Hidayatullah dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara. Pada intinya kami mengapresiasi dan menghormati proses komisi yang berjalan, tapi kami juga akan mengajukan nota pembelaan terkait dengan tuntutan penuntut umum, di mana ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan dalam persidangan, bahwa memang ada pemberian, tapi kemana pemberian itu dan untuk apa pemberian itu, dan itu yang tidak dipertimbangkan. Misalnya begini, ini orang yang menerima pemberian ini apakah punya kewenangan atau tidak, dan apakah orang yang menerima pemberian ini mengurus perkara atau tidak, kan di situ yang harus dipertimbangkan. Ya betul, hari ini sidang perdananya Dea Mirella dan ada Suzy Mirella di sini nama aslinya, terus dengan Roy Ubaidillah ya, tapi Roy Hasbi ya diketahui ya, itu sidang perdana ini, tapi dari baik pihak penggugat maupun tergugat tidak hadir. Entah apa yang membuat penyanyi bernama lengkap Ade Suzy Mirella atau Dea Mirella memilih mangkir dari sidang cerai perdananya dengan Roy Ubaidillah atau Roy Hasbi yang digelar di Pengadilan Agama Bekasi kemarin. Padahal Dea lah yang ngotot untuk menggugat cerai Roy pada 27 Oktober lalu. Setali 3 uang dengan Dea, Roy juga tak menampakkan batang hidungnya di ruang sidang. Seharusnya agenda sidang perceraian kemarin adalah mediasi antara Dea dengan Roy, dan sidang lanjutan akan kembali digelar pada 14 November mendatang. Ketidakhadiran Dea ini memancing spekulasi jika Dea tengah menenangkan diri pasca gugatan cerainya. Lantas benarkah jika isu kekerasan dalam rumah tangga dan kecemburuan Dea terhadap profesi suaminya sebagai fotografer menjadi alasan kuat Dea untuk bercerai dari sang suami? Alasannya kalau Dea Mirella sendiri, kalau saya kan dari pihak Dea Mirella ada keperluan mendadak sehingga mohon maaf tidak bisa hadir. Sementara kalau dari pihak Roy kita tidak tahu karena kita kan dia dari pihak tergugat. Sejauh ini sih masih soal prinsip aja sih, mereka yang sudah nggak cocok lagi. Karena kan sebelumnya juga sudah sempat ada gugatan perceraian ya, tapi kemudian mereka sempat rujuk dan sekarang ya ada gugatan lagi dari pihak Dea ya, karena memang ada perbedaan prinsip sih sejauh ini itu yang diungkapkan. Terlambat kalau perempuan cemburu kan suaminya kan fotografer dikelilingi. Benar nggak? Tapi benar berarti karena ada kecemburuan juga salah satunya seperti itu. Tapi kan juga ada mungkin ada kayaknya sih kalau cemburu kan bukan hal-hal yang prinsip ya. Pasti ada hal-hal yang lebih prinsip yang membuat mereka akhirnya berpisah. Adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Dea ini dibenarkan oleh pihak kepolisian. Diam-diam Dea telah melaporkan sang suami ke Polres Bekasi Kota pada 16 Agustus 2016 lalu atas dugaan pemukulan yang diduga dilakukan oleh Roy. Polisi juga telah melakukan visum dan memeriksa 3 orang saksi terkait persoalan ini. Jika dari proses penyidikan Roy terbukti bersalah, bukan tidak mungkin Roy akan menjadi tersangka. Benar, di Polres Metro Bekasi Kota ada laporan dari kasus KDRT
atas nama Ibu Dea Mirela ya pada tanggal 16 Agustus 2016 pemukulan. Untuk hasil visumnya itu juga nanti coba saya konfirmasikan kembali ya Mbak ya, karena proses ini masih dalam penyidikan karena dari pihak terlapor suami itu pun kita masih dalam proses untuk penyidikannya. Kalau bukti-bukti yang sudah kuat pasti akan menjadi tersangka, sudah pasti. Ya biasanya kalau KDRT itu terjadi ya awal mulanya ada cekcok ya, kesalahpahaman itu bisa saja terjadi dan bisa terus ditimbulkan akhirnya timbullah KDRT. Dari cekcok, dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak itu bisa menimbulkan hal seperti itu.